Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita meniatkan berdiam diri di rumah Allah Subhanahu wa taala, beriktikaf kepadanya, marilah sama-sama kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengingatnya sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak dan bertasbihlah kepadanya baik pada pagi hari maupun pada sore hari. Salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, calon kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah. Ibadah haji merupakan gambaran dari makna jihad dalam arti yang luas, bukan hanya jihad dalam arti perang. Sebagaimana juga surat Al-Hajj mengajarkan kepada kita tentang makna jihad yang sebenarnya. Juga lagi-lagi bukan hanya jihad perang. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di ayat yang terakhir, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Maka berjihadlah di jalan Allah, untuk Allah, dengan jihad yang sebenarnya. Dalam Al-Quranul Karim
kata-kata seperti ini ada beberapa ayat yang menyebutkan haqqa. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya. Penyebutan haqqa tuqati dengan takwa yang sebenarnya merupakan bentuk penguatan dan penegasan bahwa kualitas takwa itu pada haqqa tuqatihi. Kalau kita ingin mendapatkan hakikat takwa, maka kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ini bentuk lain dalam ayat lain. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj di lembaran yang sama di ayat 74. Ma qadarullaha haqqa qadari. Innallaha laqawiyyun aziz. Mereka tidak menghormati dan mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan dan penghormatan. Bahwa orang-orang yang kafir Quraisy, orang-orang yang musyrikin, setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya nikmat hidup, nikmat dengan beraneka ragam karunia, tetapi mereka tidak mengagungkan dan menghormati serta tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penghormatan dan pengagungan yang sebenarnya. Bahwa yang Allah inginkan haqqa qadarihi itu tercermin pada ucapan, sehingga lafaz tauhid itu terpancar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kemudian dalam hati tertanam keyakinan dan kepercayaan bahwa ini semua pemilik langit dan bumi dan apa-apa yang ada dalam keduanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diamalkan dalam bentuk perbuatan. Ma qadarullaha haqqa qadri. Apalagi ketika mereka mengatakan atas nama Allah Subhanahu wa taala dari dasar yang mereka tidak punya ilmu dan bukti, dengan mengatakan bahwa Allah punya anak laki-laki, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah, dengan mengatakan bahwasanya Allah punya anak perempuan, wa yaj'aluna lillahil banat subhanahu bal lahum ma yashtahun, dengan mengatakan Isa adalah anak Allah dan seterusnya. Ini bentuk-bentuk dari tidak menghormati dan mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Nah, ini yang ketiga, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Dan berjihadlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jihad yang sebenarnya. Jamaah subuh rahimakumullah.
Jihad artinya secara bahasa bersungguh-sungguh. Secara bahasa artinya bersungguh-sungguh. Secara istilah, jihad itu artinya kita mengerahkan segenap daya dan upaya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan melawan apa-apa yang menghalangi kita dari itu, baik yang zahir maupun yang batin. Zahir itu manusia, batin itu syaitan yang menggoda kita, dan jiwa kita yang memang ada unsur keburukan. Karena pada hakikatnya dalam jiwa kita ini ada dua potensi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kami ilhamkan pada jiwanya itu dua, ada ilham fujur, ilham untuk melakukan keburukan-keburukan, dan ilham takwa untuk melakukan nilai-nilai dan amal-amal takwa. Nah, jamaah saya muliakan, sebenarnya dari sini kita bisa pahami bahwa melawan jiwa dalam menghadapi bisikan-bisikan dan kecenderungan-kecenderungan serta melawan setan yang batin, yang enggak nampak, itu merupakan usaha yang luar biasa. Kalau kita bisa melawan jiwa kita dan bisa melawan setan yang menggoda kita, maka untuk menghadapi yang zahir, yang nampak dalam arti manusia, itu lebih relatif mudah. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak bisa melawan nafsu kita dengan kecenderungan-kecenderungannya yang beraneka ragam dan tidak bisa melawan setan, maka kita pun tidak akan kuat melawan musuh yang zahir, musuh yang nampak. Jadi disinilah kita mengerahkan segenap daya dan upaya untuk bisa menundukkan musuh yang zahir dan musuh yang batin, yang nampak dan yang tidak nampak. Yang nampak saja butuh perjuangan yang besar, apalagi yang tidak nampak berupa kecenderungan-kecenderungan nafsu kita dan syaitan. Keduanya inilah yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wajahidu fillahi haqqa jihadih, maka berjihadlah kepada Allah dengan jihad yang sebenarnya. Jamaah saya muliakan, apa korelasi antara berjihadlah dengan jihad yang sebenarnya dengan tema surat ini? Surat ini kan kalau secara namanya surat Al-Hajj, tapi ujungnya diperintahkan untuk
berjihad. Makanya para ulama menyebutkan bahwasanya ibadah haji ini adalah ibadah jihad. Miniatur daripada jihad. Yang tidak ada adalah melawan musuh. Tapi upaya untuk mengerahkan berbagai macam upaya dan usaha itu masuk dalam makna jihad. Jemaah saya muliakan, kalau kita melihat ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Had, maka kita akan dapati di antara tema surat Al-Had itu adalah tentang jihad. Misalnya, kita lihat ayat yang ke 38 sama 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membackup orang-orang beriman. Akan menolong orang-orang yang beriman. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat lagi kufur. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan untuk orang-orang yang diperangi bahwasanya mereka dizalimi. Izin perang yang sebelumnya tidak boleh, yang sebelumnya dilarang, sabar saja dan bertahan. Ayat ini turun kan ketika haji, tatkala kaum muslimin dilarang untuk masuk Ka'bah, tertahan di Hudaybiyah. Jadi tempat Hudaybiyah itu yang merupakan bagian dari miqat umrah itu adalah tempat di mana orang-orang kafir Quraisy melarang kaum muslimin untuk masuk kota Mekah dalam rangka melaksanakan haji dan umrah. Jadi ibadah haji ini nuansa jihad dan perjuangannya nampak. Diizinkan kepada mereka-mereka yang diperangi, dizolimi untuk melakukan perlawanan. Nah, di sini adalah jihad fisik. Jihad dalam bentuk melawan orang-orang kafir. Nah, alladzina ukhriju wa innallaha la nasrihim laqadir, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala untuk menolong mereka yang dizolimi dan diperangi itu laqadir, sungguh sangat maha kuasa. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbunallah. Orang-orang yang tadi dizalimi dan diperangi, mereka apa? Ukhriju min diyarihim, mereka dikeluarkan, diusir dari kampung-kampung dan negeri-negeri mereka. Bighairi haqqin, tanpa ada alasan yang benar. Illa ayyaqulu rabbunallah, kecuali hanya kesalahannya dalam perspektif mereka, bahwa mereka orang mukmin mengatakan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini suasana yang ada dalam surat Al-Hajj.
Sedangkan manasiknya, tentang hajinya, itu ada di ayat 27 sampai ayat 37. 10 ayat itu tentang ibadah haji. Nah, selebihnya itu ataupun dari sela-sela penjelasan itu, di antara temanya adalah tentang jihad. Nah, ini jihad fisik. Jamaah saya muliakan, jihad itu yang paling rendah adalah kalimatul haqqi inda sultanin jair. Mengatakan yang benar di depan penguasa yang zalim. Tatkala kita bisa bicara di depan pemimpin penguasa, kamu salah, itu adalah jihad. Tapi itu baru jihad yang rendah. Jihad yang paling tinggi adalah ketika kita melawan ataupun berjihad fisabilillah, melawan orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Nah, antara jihad yang paling rendah sama jihad yang paling tinggi ada jihad-jihad lain. Bisa jihad dengan ucapan, bisa jihad dengan perbuatan, bisa jihad dengan tulisan, dan seterusnya. Nah, inilah yang ingin digambarkan dalam surat ini, bahwa jihad itu kalau kita bisa dapatkan yang paling tinggi, kalaupun tidak yang paling rendah, atau di antara keduanya. Terhampar lapangan jihad untuk kita melakukan apa saja. Termasuklah tatkala kita melakukan upaya untuk selalu berada dalam kebenaran. Jadi ucapan yang baik dan berada pada jalan yang lurus itu juga satu upaya jihad. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Had ayat 24, wa hudu ila thayyibi minal qaul, maka giringlah, arahkanlah mereka kepada kebaikan-kebaikan dalam bentuk ucapan. Bahwa kita selalu mengucapkan yang baik-baik, tidak bicara kotor, menjaga lidah, menjaga lisan, selalu dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah baik dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam asma'nya. Itu adalah bagian daripada bentuk jihad kita dengan lidah, ucapan. Jangan sampai kita punya pemahaman jihad fisabilillah, tapi ucapan kita ucapan yang kotor dan jijik dan tidak menghormati harkat dan martabat manusia. Menjaga lidah itu bagian daripada jihad juga. Jadi dari sini Allah menggambarkan kepada kita hakikat jihad dalam makna yang luas. Nah, wahudu ila siratil hamid, dan arahkan mereka, tunjukkan mereka kepada jalan yang zat maha pemurah. Jalan yang siratal mustaqim yang Allah Subhanahu wa taala telah hamparkan kepada kita. Kita menitinya,
istiqomah di jalannya, mengikuti orang-orang yang berjalan di jalannya, serta melawan semua godaan-godaan yang bisa mengeluarkan kita dari jalan yang lurus atau siratal mustaqim, itu adalah bagian daripada jihad juga. Jemaah saya muliakan, termasuklah jihad dalam amal perbuatan kita. Makanya sebelum ayat ini, wajahidu fillahi haqqa jihadih, Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita dengan berbagai macam amal. Di ayat yang ke-77, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun, baru wajahidu fillahi haqqa jihadih. Wahai orang-orang beriman, rukuklah, sujudlah, beribadahlah kepada Allah dan lakukan kebaikan-kebaikan supaya kamu beruntung. Wajahidu fillahi haqqa jihadih, berjihadlah di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dalam konteks ini yang ayat 77 adalah penjelasan tentang kita berjihad dalam amal. Jadi kalau kita perhatikan, ada jihad perang fisabilillah itu di ayat 39-40. Ada jihad dengan lisan itu di ayat 24. Ada jihad kita berada pada jalan siratal mustaqim, mempertahankan ideologi, keyakinan dan tauhid kita dan amal kita. Ada jihad amal, jihad kita mengerahkan segenap daya dan upaya untuk melakukan amal-amal kebaikan. Hablum minallah kita dan hablun minan nas kita. Jemaah saya muliakan, tatkala ini kita renungi dalam ibadah haji, makna ini kan tercermin. Jihad dengan ucapan. Orang-orang yang akan melaksanakan ibadah haji dan sedang melakukan ibadah haji kan tidak boleh bicara yang tidak baik, nggak boleh bicara yang kotor, tidak boleh bertengkar, berkelahi. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Bagi siapa yang wajib bagi mereka haji, tidak boleh berbuat senonoh, tidak boleh melakukan kefasikan, dan tidak boleh berdebat, berkelahi dan bertengkar ucapan. Tatkala kita orang-orang yang melaksanakan haji dan umrah di tempat-tempat yang di situ kan merupakan saksi sejarah daripada momentum jihad fisabilillah. Saksi yang menceritakan kepada kita tentang bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan agama dan menceritakan dan mengisahkan kepada kita bagaimana dahulu untuk melakukan umroh dan haji itu bukan perkara yang gampang seperti kita hari ini. Kapan saja dan ada momentum apapun kita bisa berangkat tanpa ada halangan dan rintangan, tanpa ada pencegatan, kecuali karena kondisi dan situasi. Kalau normal saja kan kapan aja kita bisa berangkat. Tapi Nabi Muhammad SAW dahulu untuk
melaksanakannya butuh perjuangan. Padahal itu adalah kampung halamannya, di mana dia dilahirkan, di mana dia dibesarkan. Kakek, neneknya, paman dan keluarganya ada di situ, tapi dia pun nggak bisa masuk. Diusir dari Mekah, harus hijrah ke Madinah. Ketika pulang kampung pun nggak boleh, dilarang dan dicegah. Kamu, wahai Muhammad, dan pengikutmu hanya boleh umroh atau haji tahun depan. Hari ini, sekarang nggak boleh. Itu sejarahnya Hudaybiyah. Jadi kalau kita yang sedang melaksanakan ibadah haji itu melewati momentum-momentum itu, jiwa patriot kita, jiwa perjuangan kita akan lahir. Kenapa? Karena disitulah kisah-kisah perjuangan dalam mengemban dan mengembangkan Islam waktu itu. Bukan hanya sekedar ibadah mahdhah, manasik haji saja, tapi di situ ada perjuangan. Sebagaimana hari ini ketika kita akan melaksanakan ibadah haji, kan kita mengerahkan segenap daya dan upaya, jiwa dan harta kita untuk melaksanakannya. Jamaah saya muliakan, begitu juga dengan jihad amal. Nah, disinilah korelasinya antara makna jihad yang sebenarnya dengan ibadah haji dan surat Al-Hajj. Jadi sekali lagi bahwa di antara tema yang disuguhkan dan diterangkan dalam surat Al-Hajj adalah tentang hakikat jihad yang sebenarnya, yang meliputi jihad yang zahir maupun jihad yang batin, jihad dengan ucapan, dengan amal, dan jihad dengan berperang fisabilillah. Sehingga dengan seperti ini kita memahami bahwasanya jihad itu bukan hanya perang saja. Betul bahwa dalam Al-Quran kata-kata jihad itu di antara maknanya melawan dan berperang, melawan orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Tetapi maknanya bukan hanya itu saja. Nah, dan kita dalam surah Al-Hajj ini diarahkan untuk berjihad, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berjihadlah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerahkan segenap daya dan upaya untuk memperjuangkan agama Allah dengan jihad yang sebenarnya. Jihad yang paling rendah adalah mengatakan kebenaran kepada penguasa yang zalim. Jihad yang paling tinggi adalah jihad kita berperang fi sabilillah dalam melawan orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Di antara keduanya ada berbagai macam medan jihad yang bisa kita geluti dan kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah saya muliakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk bisa mengimplementasikan makna wajahidu fillahi haqqa jihadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.